Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primas Ilyas Andi Albarokah dengan NIM 19030445 kelas TL3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengambilan keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah upaya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Ada dua tipe keputusan, yaitu yang pertama keputusan terprogram dan yang kedua keputusan yang tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ditunjukkan untuk memecahkan masalah yang tidak muncul secara rutin, sedangkan keputusan yang terprogram ditunjukkan untuk memecahkan masalah yang rutin. Dalam pengambilan keputusan, situasi yang dihadapi oleh manajer dapat bervariasi dari kondisi yang pasti sampai kondisi yang sangat tidak pasti. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika diperlukan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu, keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Adapun pengambilan keputusan menurut para ahli, yaitu yang pertama, Richard Davis Hasan 2004 memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Dan yang kedua, Marie Follet memberikan definisi keputusan sebagai suatu hukum situasi. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya, baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukumannya atau ketentuannya tidak sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Dan contoh keputusan terprogram. Yang pertama, pembuatan KTP yang tahap-tahapnya sudah jelas, pengambil uang di bank, penanganan pasien di rumah sakit, pemesanan tiket, penerimaan siswa baru, rekrutmen tenaga kerja baru di pabrik, quality control di pabrik, dan lain sebagainya. Dan contoh keputusan tidak terprogram, karena ada bencana gempa bumi, banyak nasabah suatu bank mengalami masalah kredit macet sehingga bank harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah ini. Tipe keputusan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang, atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Secara tradisional, keputusan yang diprogram telah ditangani dengan norma dan struktur organisasi yang dikembangkan prosedur yang spesifik untuk menanganinya. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang, atau keduanya. Suatu keputusan
tidak diprogram, manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan keputusan yang ada. Selanjutnya, kepastian risiko dan ketidakpastian. Kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinum dengan kondisi pasti pada satu titik ekstrim dan kondisi sangat tidak pasti pada titik ekstrim lainnya. Kondisi risiko dan tidak pasti berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa mendatang, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Selanjutnya, pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Pendekatan klasik mengasumsikan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis, model dengan informasi yang lengkap dari sempurna. Model tersebut sesuai dengan program yang terstruktur. Alternatif pendekatan rasional. Herbert Simon menyatakan bahwa pengambilan keputusan dapat dianalisis dari aspek perilaku pengambilan keputusan. Model pengembangan ini dapat dikategorikan ke dalam alternatif model pendekatan rasional. Model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari satu, model administratif, yang kedua heuristik. Efektivitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tingkat individual. Pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada beberapa faktor yang menghalangi pengambilan keputusan secara efektif, diantaranya yaitu yang pertama relaxed avoidance, yang kedua relaxed change, yang ketiga defensive avoidance. Dua, tingkatan dalam klarifikasi permasalahan. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah 1. Kelompok interaksi, 2. Kelompok Delphi, 3. Kelompok nominal. Pengambilan keputusan tingkat kelompok pada umumnya untuk menyelesaikan masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Sekian pemaparan dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.